Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggilia Indah Safitri dengan NIM 111900058. Perkenalkan, nama saya Fenty Alusikfana dengan NIM 111900345. Perkenalkan, nama saya Nindya Maharani dengan NIM 11190376. Saya adalah anggota dari kelompok 3 dari kelas 11 3B24. Perkenalkan, saya dengan Ana Maria Pangaribuan dengan NIM 111900504 dari kelompok 3 dari kelas 11 3B24. Perkenalkan, nama saya Clarissa Azara dengan NIM 1190771 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Wida Cahyudi dari kelas 11 3B24 dengan NIM 111910005. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi jasa pengiriman barang berbasis web dengan framework Laravel pada BSI Express. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana di era sekarang kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan. Salah satunya kebutuhan informasi, yaitu informasi pengiriman barang berbasis web. Pelanggan atau perusahaan pengiriman barang memerlukan suatu aplikasi pelacak pengiriman barang berbasis web yang dapat menghasilkan informasi pengiriman barang yang cepat dan akurat. Dalam bidang pengiriman barang, sebaiknya sistem dapat mengakomodasi kebutuhan tracking atau pelacak terhadap barang yang sudah dikirimkan. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam pendataan pengiriman barang, maka di sini kami mengambil judul aplikasi jasa pengiriman barang berbasis web dengan framework Laravel pada BSI Express. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan petugas pengirim barang dalam menginput data pengiriman barang, membantu konsumen dalam melakukan pelacakan barang melalui web, dan membantu perusahaan dalam efisiensi waktu dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penginputan data. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Clarissa Azara. Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di GitHub. Sekarang framework ini menjadi salah satu yang populer di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Laravel fokus di bagian end user, yang berarti fokus pada kejelasan dan kesederhanaan, baik penulisan maupun tampilan, serta menghasilkan fungsionalitas aplikasi web yang bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini membuat developer maupun perusahaan menggunakan framework ini membangun apapun, mulai dari proyek kecil hingga skala perusahaan kelas atas. Dalam hal ini, alasan kami tertarik untuk membuat aplikasi web pengiriman barang dengan framework Laravel adalah: 1. Karena Laravel merupakan framework yang berbasis open source dengan konsep desain MVC atau Model View Controller yang mudah digunakan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website. Yang kedua, karena Laravel merupakan salah satu framework PHP yang saat ini sedang populer. Yang ketiga, karena Laravel memiliki banyak fitur yang bisa dimanfaatkan pengembang web dalam membangun sebuah web, antara lain Bundless, Eloquent ORM, dan Application Logic, dan sebagainya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Fenty. Tujuan dari presentasi kami kali ini adalah aplikasi pengiriman barang BSI Express yang berbasis web memudahkan perusahaan dalam mendata, mencari, serta melakukan perubahan informasi. Aplikasi pengiriman barang ini digunakan untuk memudahkan pendataan antara perusahaan dan konsumen atau pengirim dan penerima. Tujuannya adalah membantu dalam mendokumentasikan kegiatan pengiriman barang, memudahkan petugas pengiriman barang atau admin untuk mendata barang yang akan dikirim dengan mudah dan rinci, membantu pihak perusahaan atau BSI Express untuk melihat laporan kegiatan pengiriman barang dan memudahkan konsumen atau pengirim dan penerima dalam mencari lokasi barang saat pengiriman berlangsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup. Penggunaan aplikasi ini dapat diakses oleh pihak perusahaan dengan konsumen via web. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi jasa pengiriman barang berbasis web dengan framework Laravel pada BSI Express terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah CMDR, yang kedua Composer Setup, yang ketiga Virtual Studio Code, yang keempat XAMPP, yang kelima framework Laravel versi 7.
Aplikasi pengiriman BSI Express memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya 1. Menggunakan login atau logout untuk mengakses atau menyelesaikan kegiatan aplikasi. Yang kedua, mencatat kegiatan pengiriman barang yang mencakup pendataan informasi pengiriman dan penerimaan yang dilakukan oleh admin. Yang ketiga, mengupdate data status pengiriman barang oleh admin yang nantinya bisa diakses oleh konsumen via web. Dan yang terakhir, menampilkan report atau laporan pengiriman barang. Pertama-tama kita akses halaman home. Di sini kita berlaku sebagai admin. Kita akses dashboard home-nya. Kita masuk ke localhost home. Nah, di tampilan halaman login seperti ini, kita akan lihat nama email dan password Dari usernya. di script yang ada di database bagian sheet user seeder. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa username-nya administrator, emailnya admin pa1bsi.ac.id, passwordnya admin. Kita kopas aja dari sini karena di sini sudah tertera. Maka tinggal kita klik saja. Kita login. Maka akan muncul halaman awal dari dashboard BSI Express. Oke. Kita sudah login di halaman BSI Express. Langkah selanjutnya kita membuat data paket atau tipe layanan yang ada di BSI Express. Di sini kita bisa menambah file baru atau layanan baru, dan kita juga bisa mengedit atau menghapus file yang sudah ada. Kita akan coba untuk membuat data baru. Klik tambah, lalu masukkan kode paket. Misalnya kode paketnya FLS Flash. Kita kasih keterangan estimasi pengiriman 1-2 hari. Lalu kita simpan. Maka di sini akan muncul tipe paket yang baru saja kita buat tadi. Kode paketnya FLS, nama tipenya Flash, estimasi pengirimannya 1-2 hari. Di sini kita bisa edit, kita coba edit data yang baru saja kita buat tadi. Kita ganti estimasi pengiriman kita di keterangan, lalu kita ketik same day. Lalu kita simpan. Nah, di sini telah berubah menjadi same day. Kita bisa lihat database dari paket. Nah, ini merupakan tampilan tipe layanan paket yang ada di BSI Express. Kita bisa lihat di sini ada same day yang tadi kita buat. Kita bisa hapus layanan yang telah kita buat tadi. Misalnya kita hapus. Akan muncul peringatan. Yakin ingin menghapus data? Kita klik OK. Dan di sini sudah terhapus di tipe layanan Flash. Kita coba untuk refresh database-nya. Di sini sudah tidak muncul lagi. Mari kita lihat lagi di bagian script-nya. Yang tadi kita buat terdapat di resource di bagian views, lalu di paket. Di sini kita punya views, yaitu paket, dan ada halaman yang barusan kita akses. Pertama kali, yaitu index. Ini, lalu ada input, screen input, berisi data untuk menambah data. Ini ada halaman input.
Lalu edit, ini merupakan bagian script untuk halaman editnya. Misalnya kita edit. Nah, seperti ini. Di sini kita mempunyai controller untuk tipe paket tadi yang terdapat pada app, http, controller. Lalu pilih paket controller. Controller ini dipakai untuk memanggil halaman yang terdapat pada views. Nah, di sini kita akan cek di controller sama roots-nya. Terdapat pada paket controller, public function index. Ini index merupakan halaman awal, yaitu paket.paket. Terus di sini terdapat create. Paket.input adalah halaman yang digunakan untuk menginput data. Lalu untuk public function store-nya di sini adalah script untuk menyimpan data agar tersimpan di database. Lalu untuk edit adalah untuk mengedit data, di mana kita akan memanggil dari ID isi data tersebut. Untuk update, ini untuk menyimpan data yang telah diupdate pada halaman edit. Lalu di store adalah controller untuk menghapus data dari tipe paket. Lalu ada root, kita bisa cek di root web. Lalu kita pilih paket controller. Rootnya kita langsung mengarah pada paket controller. Karena di sini untuk bagian menghapus metodenya kita pakai get, kita panggil di sini adalah root. Lalu get paket, lalu hapus berdasarkan ID-nya. Selanjutnya kita akan membuat data biaya pengiriman. Kita akan memasukkan data biaya pengiriman di seluruh wilayah atau kota di Indonesia. Kita ambil sampel untuk provinsi DKI Jakarta aja ya. Di sini ada contoh dari tujuan karena biaya pengiriman itu diambil dari jaraknya. Di sini masih sama menggunakan fungsi create, update, delete. Di sini kita bisa tambah. Kita akan menambah data DKI Jakarta dengan kode kota DKI 05. Nama kotanya itu Kota Jakarta Timur. Dengan harga 10.000, lalu kita klik simpan. Kita akan lihat database untuk biaya. Di sini telah muncul. Nah, daftar biaya pengiriman kita bisa menambah, edit, atau hapus. Di sini kita coba mengedit untuk Jakarta Pusat. Kita akan mengedit harga menjadi 11.000 dari 10.000. Lalu kita klik update. Nah, di sini Jakarta Pusat harganya udah 11.000. Lalu kita refresh di database-nya. Kita coba akan hapus untuk Jakarta Timur. Kita coba hapus yang Jakarta Timur, lalu kita klik OK. Lalu kita lihat di halaman database-nya sih sudah tidak ada Jakarta Timurnya. Lalu kita akan menjelaskan script dari biaya pengiriman tadi. Untuk biaya pengiriman terdapat di resource, views, biaya, yaitu biaya indeks untuk pengiriman, yaitu edit,
untuk halaman edit, lalu input untuk melihat halaman dari biaya input yang tadi, di sini kita menggunakan metode post yang actionnya itu root biaya store, yang nantinya hasil dari inputan di biaya pengiriman akan tersimpan di database-nya. Kita akan lihat controllernya pada biaya controller. Nah, di controllernya adalah untuk halaman indeks, yaitu kita akan memanggil biaya, lalu create biaya dan input, store untuk menyimpan biaya agar bisa tersimpan di database, lalu edit, ini berdasarkan ID, lalu yang kepanggil itu biaya edit, public function update dipakai untuk menyimpan data setelah di update, lalu public function destroy untuk menghapus data berdasarkan ID. Di sini rootnya biaya adalah root resource biaya controller. Untuk bagian hapus kita menggunakan get, yaitu root get biaya hapus berdasarkan ID yang terdapat di biaya controller at destroy. Kita akan menjelaskan penginputan pengiriman barang baru, di mana halaman pengiriman baru itu barang yang akan dikirim. Di sini kita memiliki nomor pengiriman, tanggal, kode, kota pengirim. Nomor pengiriman diisi secara otomatis berdasarkan tanggal. Terdapat dan urutan nomor pengirimnya yang terdapat di pengiriman controller. Contohnya yaitu seperti ini. Yang bisa kita lihat yaitu seperti ini. Lalu kita masuk lagi di mana untuk pengisian nomor secara otomatis kita akan langsung memasukkan nama pengirim. Sebelumnya kita akan melihat di controller dulu yang sudah diisi secara otomatis. Hasil inputan dari pengiriman baru akan di-save di tabel pengiriman, tabel tracking, dan tabel laporan serta tabel resi. Yaitu contohnya untuk controllernya yaitu seperti ini. Di sini ada yang akan saya blok, yaitu ada tanggal pengiriman, ada nomor, lalu kita masuk lagi. Kita akan menulis yaitu nama pengirim, yaitu kita tulis contoh trackingnya yaitu seperti ini, ada nama pengirim, kota pengirim, berat, dan lain sebagainya untuk pengiriman controller. Lalu kita di sini akan menulis nama pengirim, di mana kita menulis Abdul. Lalu dengan not telepon pengirim yaitu 081234567789. Jalan pengirimnya Jalan Cikarang Kota.
Lalu kita akan menulis nama penerima yaitu Abdullah. Lalu nomor telepon penerima 098123456778 dengan alamat penerima yaitu Jalan Bekasi Raya. Kota penerimanya, karena di sini Jalan Bekasi Raya, yaitu kita memilih Jakarta Utara. Lalu nama barang yaitu handphone kita tulis dengan tipe paket yaitu reg, dengan berat barang yaitu 1 kilo. Keterangannya di sini kita bisa menulis jangan dibanting atau barang elektronik. Kita di sini menulis barang elektronik. Lalu di sini untuk pengisian biaya kita masih memasukkan secara manual karena belum dibuat kontrolernya. Untuk pengisian otomatis, jarak, berat pengiriman serta tipe paketnya. Kita akan mencontohkan, misalnya memasukkan harga yaitu 11.000 akan kita masukkan. Lalu kita klik proses. Lalu proses data setelah melakukan proses akan muncul ke bagian resi dan akan di-print secara otomatis. Ada pilihan print secara otomatis. Di sini kita resi belum mengarahkan untuk arah data yang tadi. Kurang lebih tampilan resinya akan seperti ini. Di sini akan ada kolom penerima, pengirim, dan deskripsi barang dari data pengiriman tadi. Akan muncul di data pengiriman yang ada di database. Nah, yang seperti ini. Akan muncul seperti ini database-nya, yaitu di sini ada tulisan sudah ada nama pengirimnya Abdul, Jalan Cikarang Kota, sudah masuk di database pengirimnya. Bisa kita lihat. Lalu kita di sini akan mencoba mengecek resi. Kita membuka web baru di mana kita akan melihat di mana customer bisa melihat resinya apakah sudah proses atau sudah diterima. Di sini kita sudah melihat no resinya dari Abdul yaitu 2 10 10 100. Kita akan memasukkan resi. Lalu kita mengklik search. Nah, di sini mengecek status resi, di sini sudah masuk datanya bahwa status sudah on proses. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk bagian tracking. Bagian tracking ini dipakai untuk mengupdate status pengiriman dari data barang yang telah kita kirim berdasarkan nomor resinya. Di sini terdapat nomor resi, update time, dan status pengiriman. Yang telah kita masukkan tadi adalah nomor resi dari ID 2012 29 0001 pada jam sekian, dan statusnya di sini adalah menunggu pengiriman. Di sini kita bisa ubah status pengirimannya, yaitu dalam pengiriman, terkirim, dan gagal terkirim. Nah, untuk database-nya terdapat di tracking. Lalu kita akan jelaskan untuk bagian script-nya. Bagian script-nya yaitu ada di tracking controller. Controllernya adalah public function index return view tracking.tracking. Tracking.tracking adalah halaman dari tracking yang kita panggil yang terdapat di views tracking. Nah, ini adalah halaman trackingnya. Lalu di sini ada halaman edit
di mana kita bisa mengedit status pengiriman. Kita coba edit untuk nomor resi yang paling atas ini. Kita ubah statusnya menjadi dalam pengiriman. Kemudian kita simpan. Lalu status di sini akan berubah menjadi dalam pengiriman. Di sini database-nya akan berubah menjadi dalam pengiriman. Di sini kita bisa mencari data berdasarkan nomor pengiriman atau yang paling mendekati dengan nomor pengiriman. Ini nomor resinya, kita copy saja ke kolom search atau cari. Ini untuk mempermudah dalam mencari nomor pengiriman. Ini datanya. Fungsi itu terdapat dalam tracking controller. Nah, di sini kita membuat fungsi public function search. Lalu ininya request berdasarkan no-res atau ID AWB-nya. Nah, di sini kita akan menghasilkan atau memunculkan result dari data yang kita cari berdasarkan nomor resinya terdapat pada views tracking. Nah, ini adalah resultnya. Ininya adalah no-res. Untuk rootnya dari tracking tadi, ini adalah untuk memanggil semua yang terdapat pada tracking controller, yaitu root research tracking controller. Lalu root get ini untuk memanggil halaman search-nya, karena kita menggunakan metode get. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk mengupdate data tracking pengiriman barang. Selanjutnya adalah untuk halaman customer. Di sini kita menyediakan halaman customer agar customer bisa mengecek status pengiriman barang tersebut. Nah, ini adalah halaman dari yang dapat diakses oleh customer. Agar halaman customer ini bisa menggunakan metode, kita masuk ke bagian middleware, yaitu verify CSRF tokennya. Kita masukkan atau protect URL yang tidak tersaring oleh CSRF-nya, yaitu cari dalam halaman localhost-nya lalu hasil. Ini agar data yang dicari oleh customer bisa dimunculkan. Kita akan ambil contoh. Kita akan mencari nomor acak saja ya. Bisa ini. Lalu search. Nah, karena ini nomor resinya tidak ada, di sini akan muncul data yang Anda cari tidak tersedia. Lalu kita akan mencoba mencari berdasarkan nomor resi sebenarnya. Kita copy ini, cari, search. Nah, ini adalah status barang yang customer kirimkan. Ini adalah status barangnya. Pengirim Pamungkas, penerima Bambang, detailnya ada di sini, bisa kita lihat. Controller untuk halaman yang bisa diakses oleh customer adalah terdapat dalam web controller, di mana kita memasukkan indeksnya adalah web.welcome, file yang terdapat dalam views web.welcome.
yang kita munculkan variabel berdasarkan database dari laporan. Ini adalah fungsi untuk pencarian numerasinya akan menghasilkan cari atau hasil. Kita akan melihat file dari webnya. Ini ada welcome. Di sini kita menggunakan layout web karena kita di sini menggunakan dua template. Yang kita panggil adalah layout web untuk halaman indeksnya. Untuk hasilnya kita menggunakan layout web 1. Layout webnya terdapat di views layout. Nah, ini adalah layout untuk halaman indeksnya, dan ini adalah untuk memunculkan hasil dari pencarian numerasinya. Kita menggunakan fungsi if di sini. Jika data yang kita cari akan tersedia, maka alertnya adalah data yang Anda cari berdasarkan variabel cari, lalu akan muncul data dari numerasi tanggal kirim di pelayanan atau detail pengirimannya berdasarkan database laporan. Lalu jika tidak ditemukan datanya, akan muncul peringatan data yang Anda cari tidak tersedia, seperti yang terdapat dalam halaman ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk root dari webnya adalah ini root research / aja karena kita menggunakan localhost saja untuk memanggil semua controller yang terdapat dalam web. Lalu untuk memunculkan hasilnya, karena kita menggunakan method get, kita menggunakan root get cari web controller cari berdasarkan nama cari. Lalu kita akan menuju laporan pengiriman. Di sini kita bisa melihat laporan pengiriman berdasarkan periode pengiriman. Lalu coba kita masukkan tanggal periode. Contohnya kita buat dari bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 1 Januari. Lalu coba kita cetak. Lalu akan muncul notification download berupa file PDF. Nah, ini merupakan ringkasan laporan pengiriman yang sudah kita lakukan pada BSI Express dalam periode Desember sampai Januari. Ini adalah tampilan atau format yang dibuat untuk laporan pengiriman file PDF. Bisa kita lihat skripnya seperti di layar. Lalu kita menuju controller laporan atau laporan controller. Dan di sini kita lihat public function show request. Ini untuk menampilkan laporan pengiriman dengan format PDF, di mana di sini kita lihat PDF load view, laporan pengiriman PDF yang kita sort berdasarkan tanggal pengiriman secara ascending. Untuk indeksnya, yaitu laporan yang tadi kita lihat bersama ya. Rootnya kita panggil semua controller yang ada di laporan controller. Ya, bisa kita lihat seperti di layar ya. Mungkin masih banyak yang perlu dikembangkan dari beberapa bagian dari sistem aplikasi pengiriman barang yang terdapat dalam BSI Express, yang nantinya bisa dikembangkan lagi seperti untuk pengisian harga, diskon atau subtotal. Dan diharapkan juga kami dapat
mengembangkannya lagi, seperti contohnya kita dapat memunculkan data pada resi pengiriman secara otomatis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan bab penutup, yaitu yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan analisis, perencanaan, pembuatan, dan pembahasan yang telah dilakukan dalam pembuatan website pada jasa pengiriman BSI Express, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi BSI Express ini merupakan salah satu aplikasi untuk sarana proses penginputan pengiriman barang. Yang kedua, website dapat digunakan oleh pelanggan untuk mendapatkan informasi pengiriman. Yang ketiga, membantu memberikan informasi mengenai laporan kegiatan pengiriman barang secara berkala. Yang berikutnya adalah saran. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan website, antara lain, yang pertama, pembaharuan web agar CSS lebih menarik untuk tampilan website. Aplikasi berbasis website yang kami buat masih belum berjalan dengan baik, sehingga masih banyak fitur-fitur yang perlu ditambahkan lagi. Yang ketiga, untuk pengembangan aplikasi di waktu yang akan datang, diharapkan laporan yang dicetak bisa dalam bentuk dokumen Word maupun PDF. Yang keempat, dapat dibuat dalam aplikasi iOS maupun Android agar lebih memudahkan bagi pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.